Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama yang membahas tentang budaya, spiritual, warisan leluhur, meditasi, fisika kuantum, dan segala yang berkaitan dengan spiritualis Nusantara. Baik, kali ini kita semua berduka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 malam hari, di mana di situ ada pertandingan sepak bola antara Persebaya dengan Arema. Nah, ini memang derby Jawa Timur. Jadi kalau saya menginterpretasikan bahwa derby ini adalah high risk, sangat tinggi risikonya, sehingga panitia pelaksana menyatakan bahwa bonek dilarang tandang ke Malang. Jadi hanya supporter Aremania yang berada di Stadion Kanjuruhan. Nah, sangat disayangkan sampai terjadi peristiwa yang membuat ratusan nyawa melayang. Kalau dari kronologi kejadiannya, itu pertandingan di awal kick off berjalan lancar, tapi setelah akhir peluit panjang, Arema kalah dengan skor 2-3, dimenangkan oleh Persebaya, maka dipicu oleh salah satu penonton yang turun ke lapangan. Nah, kita tidak bisa menduga-duga bahwa penonton itu apakah supporter Aremania benar atau penyusup atau siapapun, kita tidak tahu. Yang jelas, kalau ada penonton yang masuk ke lapangan itu adalah sangat memprovokasi. Walaupun di lapangan kenyataan mereka hanya berfoto atau meminta kaos atau meminta tanda tangan atau memeluk, tapi ini sangat memprovokasi ketika semua penonton yang ribuan itu sudah menjalani kelelahan, sudah emosional karena kalah timnya. Nah, dengan keadaan terprovokasi, maka semakin banyak yang turun ke lapangan. Nah, sehingga petugas yang di sana kewalahan. Untuk mengantisipasinya, maka diterjunkan tim untuk memecah konsentrasi penonton yang turun di lapangan. Kemudian diturunkan gas air mata. Nah, ini juga menjadi permasalahan ketika gas air mata itu sudah dilarang oleh FIFA. Jadi mengapa PSSI tidak memberitahukan kepada panitia pelaksana atau tidak memberitahukan kepada PT Liga bahwa pengamanan untuk standar pengamanan SOP-nya itu tidak boleh ada gas air mata, yang ada hanya water cannon itu maksimal. Nah, ketika dengan gas air mata itu terdiri dari campuran yang berbahaya sehingga bisa sekaligus atau spontan memberikan iritasi kepada mata dan sesak hati-hati.
sak nafas. Sehingga penonton yang ribuan itu menjadi chaos. Tidak tahu jalan keluar, atau mereka terus hanya mengejar di mana ada orang berlari ke sana ya ikut ke sana. Nah, ini yang berbahaya, sehingga ada korban yang terinjak-injak, bahkan ada balita, bahkan ada sepasang suami istri yang meninggal. Dan kebanyakan adalah luka terinjak-injak, gegar otak karena kepala juga terinjak, ada yang terpukul benda tumpul. Dan rata-rata kehabisan nafas. Kemudian dari segi panitia mungkin bisa dianggap lalai karena Stadion Kanjuruhan itu hanya berkapasitas 38.000 orang kapasitasnya. Tapi tiket yang terjual 42.000, sudah ada kelebihan 5.000 tiket. Anda bayangkan ketika di stadion overload, sangat overload, ini sangat lebih meningkatkan resiko untuk terjadinya chaos. Kemudian ditambah lagi pihak Polres itu mengirimkan surat kepada PT Liga dan panitia pelaksana, tembusannya PSSI, tembusannya Kapolda Jatim, pada tanggal 18 September sudah mengingatkan kalau bisa kick off-nya diajukan menjadi jam 15.30. Jelas kalau pertandingan-pertandingan derby ini biasanya dilaksanakan masih sore hari, jadi masih terang, sehingga untuk demi keamanan itu lebih mudah. Tapi oleh panitia pelaksana dan oleh liga diabaikan. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang siapa yang salah. Kita tidak akan membahas tentang kambing hitam. Siapa yang harus dijadikan kambing hitam. Yang jelas, ini menjadi koreksi bagi kita semua. Baik itu pemerintah, baik itu PT Liga, baik itu panitia pelaksana, baik itu para pimpinan-pimpinan dari pemilik klub sepak bola, bahwa di sini kita dituntut untuk koreksi dan jangan berlebihan dalam menghadapi situasi apapun. Karena satu, penilaian saya, panitia berlebihan karena merasa ini mendapatkan keuntungan. Maka yang harusnya 38.000 tiket dicetak 42.000 tiket. Membayangkan keuntungan yang besar, tapi tidak sebanding dengan ratusan nyawa yang melayang, sedulurku. Jenengan harus ingat itu. Dari pihak keamanan juga penyelesaiannya ini sama dianggap seperti penyelesaian demonstrasi, bukan. SOP-nya jelas. Karena sekarang pertandingan sepak bola itu sudah semacam wisata keluarga. Menang kalah itu terakhir. Sekarang itu cenderung orang itu ingin menikmati sepak bola sebagai wisata keluarga. Jadi membawa anak, istri. Kenapa penjenengan atasi dengan seperti mengatasi demonstrasi dengan gas air mata? FIFA sendiri sudah menjelaskan SOP standar pengamanan.
Ini berlebihan menurut saya. PT Liga sendiri berlebihan karena apa? Mengejar rating TV, rating tayang TV. Sehingga tetap mengabaikan himbauan dari kepolisian, melaksanakannya tetap malam hari. Demi apa? Demi rating televisi. Keuntungan. Nah, inilah yang menjadi koreksi kita semua. Mari berbenah. Jangan asal mengejar keuntungan di perut saja dengan mengorbankan yang lainnya. Dan kalau dari segi spiritual, saya selalu mengingatkan sedulur-sedulur semua bahwa tahun-tahun ini sampai 2027 adalah eranya pembersihan. Atau kalau orang Jawa bilang garu lumaku. Garu itu untuk yang menggaru sawah itu. Sedang berjalan, kalau penjenengan terkena besinya garu ini ya akan tersingkir. Dimulai dari COVID, pandemi. Kemudian di akhir-akhir ini banyak kecelakaan lalu lintas terutama di darat, di jalan tol yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang. Sekarang ditambah lagi peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan. Seakan-akan lupa bahwa ini alam sedang melakukan seleksi besar-besaran dan pengurangan manusia di bumi. Dan ini tidak memandang usia, tidak memandang baik buruknya orang, tidak memandang jabatannya, tidak memandang gendernya, pria atau wanita. Semua terkena bagi yang tidak waspada. Nah, untuk mengantisipasinya bagaimana? Baik sedulur, saya ingin memberikan antisipasi dalam mengatasi garu lumaku yang dilaksanakan oleh alam. Ini hajatnya alam. Jadi manusia tidak berhak melawan. Kita hanya bisa memasrahkan diri. Kalau toh memang saya harus terkena seleksi alam, ya sudah saya terima. Karena kelakuan dari kita semua yang sudah terlalu berlebihan oleh alam, kepada alam. Sehingga sekarang alam kembali berbalik menyeleksi kita dan mengadili kita. Dan pengadilan alam ini adalah yang terbaik dan seadil-adilnya. Nah, cara mengantisipasinya adalah perbanyaklah doa, perbanyaklah merenung, perbanyaklah koreksi diri. Ini yang utama. Perbanyaklah doa, perbanyaklah merenung dan koreksi diri. Lalu yang kedua, berbuatlah berbaik hati kepada sesama. Orang Jawa bilang urip kudu urup. Semakin banyak panjenengan bisa memberikan kontribusi terhadap sesama, maka panjenengan akan semakin diselamatkan oleh alam. Nah, di sini sesama ini
jangan dikerucutkan ya, sesama itu hanya sesama manusia atau sesama kelompoknya, jangan. Tapi semua makhluk, ingat, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada alam, gunungan, laut, itu makhluk semua, walaupun makhluk hidup dan makhluk mati. Kita harus menghargai semua, dan kalau bisa kita berguna bagi mereka. Itulah yang dinamakan Hamemayu Hayuning Bawono. Sehingga kita tidak merusak alam. Alam itu tidak diam. Alam itu menyampaikan bahasanya dengan cara yang unik. Dan hanya orang-orang tertentu yang peka terhadapnya sehingga bisa mendengarnya. Nah, orang yang semakin banyak merenung, orang yang semakin banyak berdoa, orang yang semakin banyak berbuat baik, itu akan peka terhadap suara-suara alam di sekitarnya. Yang ketiga, ini yang pokok. Hentikan fanatisme, hentikan hedonisme. Kalau panjenengan ingin selamat, hentikan sifat-sifat fanatik terhadap sesuatu. Jadi, hadapilah semua dengan tenang, sabar, tidak perlu berlebihan. Hedonisme juga seperti itu. Kadang kita lupa ketika kita mendapatkan sesuatu kemenangan atau mendapatkan sesuatu rezeki, kita hedon terlalu berlebihan. Tidak tahu kalau di belakangnya kita nanti akan celaka. Nah, jadi demikian sedulur yang bisa saya sampaikan. Berbahagialah kita yang masih diselamatkan hingga saat ini, dan kita berdoa bersama semoga di era seleksi alam ini kita tetap diselamatkan, kita tetap dipilih oleh alam untuk meneruskan Memayu Hayuning Bawono atau memperindah bumi yang kita tinggali ini, yang dititipkan kepada kita. Karena evolusi tetap berjalan, dan siapa yang tidak sesuai dengan evolusi itu akan disingkirkan. Jadi demikian saya mengucapkan duka cita yang mendalam tulus dari hati saya kepada keluarga korban yang ditinggalkan di tragedi Kanjuruhan, Malang. Dan semoga ini menjadi pengalaman yang terburuk, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun sudah mencatat. Dan semoga kedepannya tidak akan terjadi lagi hal-hal yang demikian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Dan saya, Tubagus Purnama, mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.